Pertama kali. Saya tidak takut sakit. Keras kepala. Tidak akan mengecewakanmu. Bos Luo itu hanya menepuk pantatmu. Kamu berani memukul orang. Paling kesal dengan orang sepertimu. Mahasiswa sok tahu. Mengira setelah belajar beberapa tahun. Sudah hebat. Segera pergi dari sini. Biarkan saya pergi, boleh. Berikan gaji bulan ini padaku. Cih, masih mau minta gaji. Tidak menyuruhmu membayar ganti rugi. Ganti rugi kerugian moral Bos Luo. Sudah cukup baik. Pak Gu, di Kinyuan banyak gadis muda dan cantik. Yang bersih. Lebih baik mahasiswa. Tapi, Nenek Gu, apa saya bisa? Saya sangat bersih. Pertimbangkan saya. Shen Qingli, kamu gila ya? Tahukah kamu siapa yang kamu tarik? Cepat lepaskan tangan kotormu. Bagaimana? Kok bisa dia? Shen Qingyan, dengan kemampuanmu, berani menantangku 1 lawan 1. Jangan banyak bicara. Kalau memang pria, buktikan di lapangan. Tapi kali ini, kalau kalah lagi, bagaimana? Aku akan memberimu adikku. Adikmu masih di bawah umur, kan? Kamu benar-benar munafik. Adik kecil. Lebih baik kamu anggap aku sebagai kakakmu saja. Bawa dia ke hotel. Rapikan dan bersihkan. Ya, ya. Tidak menyangka akan bertemu Gu Heng lagi. Bahkan dalam hubungan seperti ini. Nona ini. Ikut aku. Dulu aku naif berpikir. Suatu hari nanti, aku akan berdiri sejajar denganmu. Tapi sekarang tampaknya, hari itu tidak akan pernah datang. Sudah dibersihkan. Hem, kemarilah. Mendekatlah. Apa yang kamu kenakan? Bajuku basah semua. Tidak ada yang bisa diganti. Ini kemejaku. Rupanya ini rencanamu. Berani sekali. Tidak melanjutkan. Tuan Gu, aku tidak memakai bra. Braku basah. Sangat gugup. Bisakah kita melanjutkan?
Tuanku. Tidak tidur lagi? Aku masih harus kerja paruh waktu. Berapa banyak? Hem, 5. 50.000 untuk semalam? Apakah itu terlalu banyak? 5.000. Hem, 5.000. Tuanku. Tambahkan teman. Nanti akan saya transfer. Lainnya. Tuanku. Kalau begitu, saya pergi dulu. Tunggu. Tenang saja. Saya tidak akan mengganggumu. Tidak ada urusan lagi setelah pembayaran. Meskipun kita bertemu lagi di luar. Biar sekretaris Lin mengantarmu pulang. Kenapa uangnya belum ditransfer? Kenapa uangnya belum ditransfer? Guru Shen kecil. Kenapa lehermu merah-merah? Guru Shen kecil. Kenapa lehermu merah-merah? Ah, mungkin saya alergi. Punya pacar, ya. Kakakmu sudah berpengalaman. Alergi dan bekas ciuman. Saya masih bisa membedakannya. Kamu cantik. Lagi-lagi sendirian. Kalau ada masalah, tidak ada yang membelamu. Sekarang sudah punya pacar. Ada yang melindungimu. Saya juga jadi tenang. Kamu sibuk, ya. Itu bukan kartu bank saya. Mendekatlah. Saya datang untuk mengambil kartu bank. Sore ini masih ada pekerjaan. Setelah mengambil, saya langsung pergi. Tuanku, saya tidak punya banyak waktu. Ada apa? Tuanku, ini untuk apa? Yang saya ajarkan padamu tadi malam. Lupa. Yang saya ajarkan padamu tadi malam. Lupa. Uang semalam belum kamu berikan padaku. Sekarang transaksi kita sudah selesai. Tuanku, tolong jaga sikap. Kamu terasa panas. Demam. Mungkin sedikit. Semalam tidak pakai pengaman. Aku sudah mengatur dokter untukmu. Biarkan dia memeriksamu. Sekalian akan diberikan obat. Tidak perlu, aku sudah minum obat. 5.000 yuan. Bisa diberikan padaku sekarang? Tetap di sini dan biarkan dokter memeriksamu.
Bengkak. Nona Shen, kondisi tubuhmu sekarang sangat lemah. Pastikan makan 3 kali sehari tepat waktu. Kombinasi daging dan sayuran. Lebih bergizi dan sehat. Juga pastikan tidur yang cukup. Aku demam. Apakah karena semalam kehujanan? Kondisi tubuhmu lemah. Semalam juga pertama kali berhubungan. Ditambah kehujanan. Asal tubuh dirawat dengan baik. Kedepannya tidak akan terjadi lagi. Kedepannya. Masih ada apa lagi kedepannya? Sudah dipikirkan dengan matang? Mau ikut denganku? Yang dia maksud dengan ikut adalah menjadi selirnya. Lihat aku. Jawab dengan serius. Lily, kamu setiap hari berputar-putar jauh seperti ini. Berlari ke bagian SMA. Hanya untuk melihatnya sebentar. Apakah itu sepadan? Ah, dia adalah powerbanku. Asalkan bisa melihatnya sebentar. Aku langsung merasa berenergi. Mau ikut denganku? Gu Heng, aku tidak bisa terus melakukan kesalahan. Jangan. Kalau nanti bertemu denganku, ingatlah, menjauh sedikit. Tenang saja, Tuan Gu. Jika bukan karena kartu bank, tertinggal di hotel, aku tidak akan datang menemuimu hari ini. 10, 100 ribu. Ini dia yang kasih. Nona, kalau tidak ada yang menemani, tidak diizinkan masuk ke pintu gedung grup Joyu. Blokir aku. Lili, kita makan bakpao lagi. Makan bakpao itu praktis. Yuan-Yuan mau makan? Bakpao ini terlalu kering. Cepat minum susu kedelai. Kamu tahu siapa yang datang hari ini? Untuk mengajar kita? Bukannya Profesor Jiang. Kalau si tua Jiang itu, masih perlu aku tanya kamu? Aku dengar. Yang mengajar kita hari ini, adalah dosen tamu di sekolah kita. Gu Heng. Dia itu pemimpin termuda. Di industri IT. CEO grup Kiaoyu. Gu Heng tidak hanya kaya, tapi juga tampan. Dia benar-benar impian ribuan gadis. Aku sudah melihat fotonya. Lebih tampan dari si ganteng sekolah yang mengejarmu. Terutama saat dia memakai kacamata. Benar-benar dewa pria yang terkesan dingin. Dingin dan menahan diri. Menurutku dia munafik. Lily, apa yang kamu katakan? Kalian bisa memanggilku Profesor Gu. Atau langsung sebut namaku. Lagi pula, aku hanya beberapa tahun lebih tua dari kalian. Guru, apakah kamu punya pacar? Guru, apakah kamu punya pacar? Pertanyaan ini, setelah kelas selesai, aku akan menjawabnya untuk kalian. Sekarang, mari kita fokus membahas ekonomi. Jari-jari Gu Heng yang panjang dan kuat. Entah wanita beruntung mana yang bisa mendapatkan pria sempurna seperti ini. Lily, kenapa wajahmu sangat merah? Ruang kelas ini sangat panas. Ayo, pertanyaan ini. Aku akan meminta seorang siswa untuk menjawab. Gadis di tengah baris kelima, yang memakai baju putih. Kamu, jawablah. Teman sekelas ini. Namamu adalah Shen Qingli. Suaramu sangat kecil. Apakah kamu tidak sarapan dengan cukup? Shen Qingli.
teman sekelas Shen Qingli. Apakah kamu setuju dengan pandangan yang baru saja saya sampaikan? Setuju. Benarkah? Menurutmu, manusia hanyalah budak uang. Orang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Saya justru penasaran. Teman sekelas Shen Qingli, apa yang bersedia kamu korbankan untuk uang? Apakah kerja keras, keringat, atau bahkan moral? Shen Qingli ini biasanya terlihat berprestasi dan berkelakuan baik. Kok bisa jadi orang seperti ini? Tidak semua orang seperti Miao Yin kita, cantik dan baik hati. Shen Qingli hanya mengandalkan sedikit kecantikannya. Siapa tahu di balik itu dia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Teman Shen, lain kali jangan melamun di kelas saya. Duduklah. Mari kita lanjutkan. Gu Heng, di hatimu, apakah aku adalah orang seperti ini? Lily, kamu dan Profesor Gu, apakah kalian sebelumnya sudah saling kenal? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku merasa suasana di kelas antara kalian agak aneh. Jangan bilang surlari. Kalau dilihat dari samping, wajah Profesor Gu mirip dengan kakak kelas yang kamu sukai waktu SMP. Benar-benar mirip. Dasar aplikasi ilmu tinggi. Yuan, kamu terlalu banyak berpikir tentang Etionin. Dia baru saja meminjamiku uang. Aku sudah membayangkan sebuah cerita tentang bos kaya yang jatuh cinta padaku. Wanita, uang yang kamu pinjam dariku, bayarlah dengan tubuhmu. Jangan ngomong sembarangan. Uang itu, aku harus mengembalikan 190 juta padanya. Bukankah itu Shen Miaoyin yang kamu kalahkan? Dalam pemilihan Ratu Kampus, bagaimana Profesor Gu mengizinkannya masuk ke mobil? Ah, citra Profesor Gu di hatiku sudah hancur. Tidak menyangka dia sama seperti mantan pacarku, yang tidak bisa menolak godaan wanita cantik. Lily, lihat ini. Shen Miaoyin baru-baru ini memamerkan tas merek ternama, dan juga perhiasan. Sepertinya dia benar-benar berhasil mendekati orang penting. Si brengsek. Kemarin dia masih bertanya apakah aku mau bersamanya. Hari ini dia sudah mencari gadis muda lain. Kapan ada pria tampan yang punya mata, yang bisa menghambur-hamburkan uang untuk Lily kita? Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Aku sekarang tidak punya pikiran untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Aku hanya berharap bisa mendapatkan beberapa pekerjaan paruh waktu untuk membantu membayar biaya pengobatan kakakku. Aku dengar, kota tak pernah tidur baru-baru ini membuka rekrutmen untuk pemain piano. Tapi sepertinya shift malam mungkin lebih berantakan dibandingkan Taman Qin. Berapa yang mereka bayar? Sepertinya 2000 semalam. Aku akan menghubungi orang yang merekrut. Nona Shen, kamu bermain piano dengan baik. Aku akan membayar setengah dari bayaranmu dulu. Setelah penampilanmu malam ini selesai, aku akan melunasi sisanya. Terima kasih, Meneer. Kalau begitu, aku ke toilet dulu. HMPH. Nona, tunggu sebentar. Tolong minggir. Tidak bisa begitu. Kamu sudah menerima uangnya. Masih mau ingkar janji? Kapan aku menerima uang kalian? Kamu pikir dengan menekan piano beberapa kali itu bisa bernilai 1000 yuan? Kenapa kamu? Aku akan mengembalikan uangnya. Minggir kalian. Ini salahmu, adik. Terlalu menarik perhatian. Kamu pikir dengan mengundurkan diri dari Kinyuan, aku akan melepaskanmu. Malam ini temani aku dengan baik. Buat aku senang. Aku bahkan bisa memberimu lebih banyak uang. Lepaskan aku. Ah, ternyata benar kucing liar kecil. Tapi, dengan sikapmu seperti ini, aku suka. Seru. Hahaha. Bos, orang itu juga akan datang ke kota tanpa malam-malam ini. Ini pertama kali kita ke ibu kota. Lebih baik jangan membuat masalah besar. HMPH, kalian bawa dia ke mobilku dulu. Nanti, aku akan menikmatinya perlahan. Bagaimana kalau dia melawan? Ikuti mereka dengan baik. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin. Kamu bisa bertahan sampai besok. Bos pergi sendirian? Apakah akan ada masalah? Apa masalahnya? Sebesar apapun kekuasaan Gu Heng di ibu kota ini, dia tidak akan berani membunuh. Ah, ah, berhenti. Jangan biarkan dia lari. Lain kali jika melihatku, ingat untuk menjauh.
Tuan Gu, kami sedang mencari seorang wanita. Dia memukul bos kami. Kami sedang menangani dia. Wanita? Luo Shengde begitu pengecut? Benar. Bos kami sudah marah selama beberapa hari. Kami sudah menangkapnya. Ini adalah jalur tersembunyi di kota tanpa malam. Tanpa bimbingan, siapapun tidak bisa keluar. Ini seperti mimpi di siang bolong. Cepat minggir. Jangan menghalangi jalan Tuan Gu. Tuan Gu, silakan. Membuang waktumu. Maaf. Tuan Gu. Saya tidak ingin pergi dengan mereka. Lihatlah dirimu sendiri. Berani-beraninya mencoba dekat dengan Tuan Gu. Tuan Gu. Membantumu. Apa yang bisa saya dapatkan? Apa yang kamu inginkan? Orangnya saya ambil. Menangis diam-diam. Penakut? Lain kali jangan. Sembarangan datang ke tempat seperti ini. Saya datang karena mencari pekerjaan sampingan sebagai pianis di sini. Ini. Di dalam ini adalah ruang istirahat. Masuk dan tunggu aku. Atau, kamu bisa pergi sendiri sekarang. Kenapa uang 500.000 dikembalikan? Apa yang sudah disepakati, itu yang berlaku. Aku mencoba menghubungimu, tapi ternyata kamu memblokirku. Akhirnya aku menghubungi bank. Kemarin sore saat aku mencarimu. Aku belum melihat transfer 500.000. Itu sebabnya. Aku bicara seperti itu padamu. Di mana-mana ada pekerjaan. Kamu sangat butuh uang. Terakhir kali kamu mencariku. Juga karena uang. Kamu ingin uang. Aku bisa memberikannya padamu. Jika kamu merasa 500.000 terlalu banyak, kamu bisa melakukannya beberapa kali. Apa yang kamu lakukan malam itu? Shen Qingli. Aku sangat menyukaimu. Lakukan dengan aku. Aku tidak suka. Kenapa? Aku menyakitimu. Yang sakit bukan hanya kamu. Jangan. Alasannya. Uang seperti ini. Aku cukup mendapatkannya sekali saja. Lagi pula. Bukankah Profesor Gu pernah bilang saat mengajar? Manusia tidak boleh demi uang. Mengorbankan moral dan harga dirinya. Marah? Terakhir kali aku sudah memperingatkanmu. Lain kali jika bertemu, jauhi aku. Kali ini kamu yang mendekat sendiri. Kamu tadi bertanya apa yang aku inginkan. Aku ingin kamu. Kamu tadi bertanya apa yang aku inginkan. Aku ingin kamu. Belum tentu aku. Kamu cari orang lain saja. Orang lain. Kali ini memang. Aku melanggar janji yang sudah kuberikan padamu. Aku berjanji lain kali bertemu kamu. Aku pasti akan menjauh. Dan juga apa yang aku berutang padamu. Akan ku kembalikan nanti. Aku ini. Tidak suka orang berutang budi padaku. Apa yang mereka berutang padaku. Aku akan menagihnya sekarang. Sudah kukatakan. Jangan. Ini yang terakhir kalinya. Tuan Gu, mulut Anda. Luo Shengde masih menunggu Anda di kamar. Bagaimana? Biarkan dia menunggu. Berkendara ke Universitas Qing. Ini, Tuan Gu tidak suka bau yang tidak sedap. Jadi, mobil yang biasa digunakan terkena bau parfum. Dibawa untuk dicuci. Tuan Gu sangat memperhatikan kebersihan. Harus yang bersih. Lebih baik mahasiswa.
Ingin. Terima kasih. Dia tiba-tiba bilang tubuhnya tidak sehat. Apa maksudnya? Tuan Gu, Nona Shen seharusnya tahu. Anda pernah berhubungan dengan Shen Miaoyin. Dia mungkin salah paham. Saya hanya membawa Shen Miaoyin untuk makan malam bersama ibu. Dia salah paham. Shen Miaoyin mungkin sudah memposting beberapa hal yang bermakna tersirat di platform media sosial. Berikan dia sejumlah uang. Saya juga akan menjelaskan kepada ibu. Hal seperti ini tidak membutuhkannya lagi di lain waktu. Ya. Pergi. Kamu juga pergi. Tuan Gu, sudah lama tidak bertemu. Tidak ada hal penting. Kamu juga pergi. Ada. Saya yang selalu mengelola grup Hai Cheng. Tapi saya tidak punya kekuasaan nyata. Banyak orang tidak mau mendengarkan saya. Bisakah Anda memberikan saya sedikit saham? Semua saham adalah milik Anda. Bagaimana dengan pembagian keuntungan? Anda 7. Saya 3. Anda 8. Saya 2. Anda 9. Saya akan memberikan kebun anggur merah kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak mau. Sejak kamu naik mobil, kamu terus menatap kotak ini. Sudah lebih dari sekali. Meskipun kamu menginginkannya, aku tidak bisa memberikannya padamu. Tuan Gu, apakah Anda rutin memeriksa kesehatan? Biasanya setahun sekali. Tapi, tahun ini Tuan Gu terlalu sibuk. Jadi pemeriksaan kesehatan terus ditunda sampai sekarang. Tetap harus rutin memeriksanya. Ada teman sekelas saya yang melakukan aborsi. Dan juga, yang sakit. Mereka sakit. Apa hubungannya dengan saya? Kamu sakit. Saya tidak. Saya sangat sehat. Saya mengingatkanmu. Siapa yang tahu? Besok kamu dan saya periksa kesehatan bersama. Saya. Setelah pemeriksaan kesehatan, saya baru bisa tenang. Saya bisa pulang sendiri. Lain kali jika bertemu, preman seperti Luo Zhengde bisa menampar beberapa kali. Di luar harus melindungi diri sendiri. Jika menghadapi masalah, bisa melapor ke polisi. Bisa juga menghubungi saya. Tidak bisa mengontrol orang. Apa gunanya menyimpanmu? Luo Zong adalah orang yang pintar. Meskipun setiap hari menerima gaji, mengelola grup Hai Cheng. Dalam setahun, keuntungannya bisa mencapai puluhan juta. Sekretaris Li benar. Hari ini kata-kata ini. Anggap saja saya tidak pernah mengatakannya. Apa itu kota Beijing? Cara-caramu yang tidak pantas. Lebih baik kamu menahan diri. Pak Gu, saya tidak akan berani lagi. Grup Hai Cheng. Semua keuntungannya saya mau. Kebun anggur merah juga saya mau. Dan juga, jangan sentuh orang yang tidak seharusnya disentuh. Mengerti? Tidak menyangka, orang seperti Gu Heng bisa menyukai tipe gadis seperti itu. Tidak heran para wanita seksi ini tidak bisa menarik perhatiannya. Kebetulan sekali, teman Shen. Mau kemana? Aku antar kamu ke Mason Pince. Musim semi, musim gugur, musim dingin. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan repot. Benar-benar tidak perlu. Mata Mason Pince. Masonomase. Nona Shen, saya datang untuk menjemput Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Saya akan meluangkan waktu untuk pergi sendiri. Tidak perlu merepotkan. Naik mobil. Halo, Tuan Gu. Siapa yang berbicara denganmu di gerbang sekolah tadi? Seorang teman sekelas. Seangkatan denganku. Menyukaimu. Ya, dulu dia pernah mengejarku. Apakah kamu juga menyukainya? Melihatmu tadi. Berbicara dengannya dengan cukup senang. Tidak. Selamat kepada kalian berdua. Kondisi tubuh kalian baik-baik saja. Ini adalah hasil pemeriksaan. Jika ingin memiliki bayi, tubuh pihak wanita perlu diatur sedikit. Sedikit anemia. Kami bukan. Apakah kalian bukan? Baru mulai pacaran, kan? Sekarang juga banyak anak muda yang baru resmi menjalin hubungan. Sebelum menjadi pasangan, biasanya juga akan melakukan pemeriksaan. Semua untuk kebahagiaan pribadi. Tubuh pacarmu sangat sehat, tapi tubuhmu agak lemah. Harus memperhatikan pengendalian diri. Pak Gu, pemeriksaan kesehatan seperti ini. Biarkan dokter pribadi Anda yang melakukannya. Anda sengaja datang ke rumah sakit umum. Demi Nona Shen, dokter saya. Dia akan meragukan keaslian hasilnya. Ini lebih praktis. Anda terhadap Nona Shen benar-benar istimewa. Jangan banyak bicara.
Orangnya saya ambil. Anda terhadap Nona Shen benar-benar istimewa. Mungkin, saya agak berbeda baginya. Halo, turun. Tuan Gu, kamu minum alkohol. Maaf, Tuan Gu. Kamu sangat merusak suasana. Shen Qingli, kamu mencariku. Hanya untuk tidur denganku. Kalau tidak, memintamu memijatku. Sudah kukatakan sebelumnya. Jika Tuan Gu punya kebutuhan seperti ini di masa depan, jangan datang padaku. Jika tidak mau, turun saja. Shen Qingli, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Mengemudi. Minum sedikit saat membicarakan bisnis. Kalau kamu sakit kepala, aku bisa pijitin kamu. Hem. Kenapa nggak tinggal di asrama? Aku cuti kuliah. Makanya pindah keluar. Cuti kuliah. Keuangan aku lagi ada masalah. Makanya cuti kuliah. Nanti kalau udah ada uang, aku bakal lanjut lagi. Malam itu kamu yang nyari aku. Juga karena biaya kuliah. Selain itu, ada alasan lain? Bu Shen. Iya. Gaji bulan lalu. Udah ditransfer ke rekening kamu. Wah, makasih ya Mbak Men. Hehehe. Anak-anak suka banget sama pelajaran yang kamu ajarin. Ini hak kamu. Partime yang kamu minta aku cariin kemarin. Ada lowongannya. Kebetulan. Ada cadi golf yang lagi ada urusan keluarga. Kamu juga udah punya dasar di bidang ini. Jadi aku rekomendasiin kamu. Mbak Men, makasih banyak ya. Gampang kok. Gak usah diinget-inget. Halo, Kingli. Kirain kamu cuti kuliah semester ini. Bikin kaget aja. Kapan kamu diam-diam? Bayar uang kuliah semester ini? Aku nggak bayar kok. Jangan-jangan pembimbingnya yang salah? Bagaimana mungkin? Aku melihat sendiri slip pembayaranmu. 20.000 yuan. Itu seorang pria berusia sekitar 30-an. Yang memakai jas yang membayarnya. Bukankah itu kerabatmu? Aku tahu siapa itu. Halo. Jika ada urusan, katakan saja, aku sibuk. Apakah kamu yang membayar uang sekolahku? Ya, sebenarnya. Terakhir kali kamu meminta 5.000 dariku. Tapi jumlah segitu tidak pantas aku berikan. Mahasiswa seharusnya tetap di kampus. Belajar dengan baik. Jangan mengandalkan kecantikanmu.
Dan berpikir kamu bisa bertahan di lingkaran ini. Sendirian tanpa masalah. Tidak perlu kamu urusi. Bagaimanapun juga, kamu bisa dibilang setengah muridku. Aku sudah membayar uang sekolahmu. Jadi pergilah ke sekolah dengan baik. Diam saja. Merasa bersalah? Tuan Gu sangat sibuk. Bahkan ahli manajemen waktu tidak sehebat kamu. Masih sempat mengurus urusanku. Suruh mereka diam. Tuan Gu, kami adalah mahasiswa Universitas Jinbei. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolonglah, lepaskan kami. Kami tidak akan melakukannya lagi. Tuan Gu, mereka memang mahasiswa Universitas Jinbei. Satu mahasiswa tahun pertama, satu tahun kedua. Tuan Gu, kami tidak berbohong. Tolong, biarkan kami pergi. Bawa mereka keluar, sambil beritahu kepala sekolah mereka. Biar mereka ingat. Silakan, kalian berdua. Pak Gu, orangnya dikirim oleh Luo Zhengde. Katanya sebagai tanda hormat untuk Anda. Dia pikir saya suka yang seperti ini. Mungkin Luo Zhengde melihat hubungan Anda dengan Nona Shen yang tidak biasa. Jadi dia salah pikir Anda suka. Mahasiswi. Bilang padanya jangan sok pintar lagi lain kali. Dan juga, saya terhadap Shen Qingli juga tidak ada yang istimewa. Sudah membela, bayar uang sekolah lagi. Ini masih disebut tidak istimewa? Ada jadwal kerja apa siang nanti? Jam 4. Pak Yo dari Biotechnology mengundang Anda bermain golf. Bagaimana menurut Anda? Pak Yo. Ya, Pak Yo senior tahun ini menyerahkan posisi CEO-nya kepada putranya, Yo Yuze. Jadi, sangat ingin bekerja sama dengan Kiao Yu untuk memproduksi chip, agar kemampuannya dapat pengakuan dari manajemen Bai. Suruh dia menunggu saya di lapangan golf. Baik. Halo, Pak Yo. Qingli. Kakak Yuze. Qingli, tidak apa-apa. Kamu ikut Pak Gu dulu. Malam nanti aku jemput kamu pulang. Bagus. Mengundurkan diri sendiri. Atau aku yang bantu. Ini urusanku sendiri. Uang sekolah yang dibayar orang lain. Aku tidak peduli kamu pergi atau tidak. Tapi uang sekolah yang kubayar. Tidak pergi pun harus pergi. Aku akan mengembalikannya padamu. Aku akan mengembalikan uang yang kamu bayar. Siapa yang akan mengembalikan? Xio. Aku sudah kenal kakak Yuze sebelumnya. Bukan hubungan seperti yang kamu pikirkan. Dan aku juga tidak akan menerima uangnya. Memanggil dengan begitu akrab. Apa yang kamu lakukan dengannya? Lepaskan aku, Shen Qingli. Aku memperingatkanmu. Lebih baik kamu lebih berhati-hati. Jangan sampai aku menemukan dalam waktu dekat. Apa yang kamu lakukan dengan pria lain? Tuan Gu menyukaiku. Apa yang kulakukan? Sampai membuatmu memiliki kesan seperti ini. Hanya karena mengurus sekolahmu. Yang ku mengerti tentang one night stand adalah kedua pihak saling memenuhi kebutuhan. Aku menjual tubuhku. Kamu juga memberikan uang. Sudah tidak ada urusan lagi. Jika bertemu lagi, kita adalah orang asing. Sekarang Tuan Gu melampaui batas dengan mengurus urusanku. Apakah itu tidak terlalu pantas? Ataukah, apakah Tuan Gu memperlakukan setiap muridnya sudah berusaha sebaik mungkin? Pemahaman yang bagus. Orang asing. Qingli. Qingli, kamu kekurangan uang. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kalau saja aku tahu, aku akan langsung mencarimu. Uang ini akan aku transfer dulu kepadamu. Untuk keadaan daruratmu. Tidak perlu, Kak Yuze. Uang yang aku hasilkan sekarang sudah cukup. Dan bisa menanggung biaya pengobatan kakakku. Qingli, uang ini anggap saja sebagai hadiah karena kamu berhasil masuk universitas. Benar-benar tidak perlu. Sekarang aku kerja paruh waktu setiap bulan. Bisa menghasilkan puluhan ribu. Tidak hanya bisa menanggung biaya pengobatan kakakku. Tapi juga bisa menabung sedikit. Qingli, kita sudah kenal selama bertahun-tahun. Kenapa kamu harus bersikap seperti orang asing? Baru saja hampir mengira aku salah orang. Iya, Kak Yuze. Sejak terakhir bertemu sebelum ujian masuk universitas. Kamu langsung pergi ke luar negeri. Kak Yuze tidak banyak berubah.
Beberapa hari yang lalu aku baru pulang ke Indonesia. Lalu mendengar dari ibuku. Kamu sudah menghubunginya. Sekarang kamu bekerja sebagai caddi lagi. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kakak tadi terlalu serius. Jangan gugup. Hanya karena aku terlalu khawatir tentangmu. Tuan Yo punya waktu luang yang banyak. Bercinta dengan caddi. King Li baik-baik saja. Kemarilah. Tuan Gu bercanda. King Li adalah adik yang aku kenal sejak kecil. Bagaimana mungkin bercinta? Kamu gantikan dia. Kamu ikuti Tuan Gu. Tuan Gu, King Li dia. Lin Si sangat berpengalaman. Setiap kali aku datang bermain golf, dia selalu menjadi caddi. Ini pertama kalinya Tuan Yo datang. Cari yang lebih berpengalaman. Pengalamannya akan lebih baik. Tapi, tujuan Tuan Yo datang hari ini. Bukankah juga ingin bekerja sama dengan Kiao Yu? Justru karena, hubungan dengan kakak Yuze sangat berharga. Jadi hubungan ini, tidak boleh dicampuri dengan uang. Baiklah, kakak besok ada di ibu kota. Ada acara jamuan bisnis. Kebetulan butuh seorang pendamping wanita. Bagaimana kalau besok kamu izin? Temani aku. Kali ini jangan tolak aku lagi. Kalau tidak, aku akan sedih. Baiklah, aku akan menemani kakak Yuze. Baik. Tuan Yo, acara jamuan makan ini sangat penting. Apakah Anda yakin ingin membawa Shen King Li, seorang caddi, untuk menemani Anda? King Li sangat baik. Maaf saya terlambat. Ada apa? Apakah sangat aneh? Sangat cantik. Nanti pasti ikut saya ya. Adik yang sangat manis seperti ini. Jangan sampai lari dengan pria lain. Jangan gugup. Saya di sini. Bukankah ini Tuan Yo? Tuan Sao. Tuan Gu. Ini adalah Tuan Yo muda. Bisnis keluarga Yo semakin baik dalam 2 tahun terakhir. Wafer chip Yo sudah mulai diproduksi. Kita pernah bertemu. Masalah kerjasama. Kiao Yu masih perlu mempertimbangkan lagi. Batch wafer terbaru dari Yo sudah mulai diproduksi. Setelah produksi selesai, saya akan mengirimkan beberapa sampel ke Kiao Yu. Saat itu, pasti minta pendapat Tuan Gu. Kalau begitu saya akan menunggu dengan penuh antisipasi. Yo tidak akan mengecewakan Tuan Gu. Kakak Yuze, saya agak lapar. Produk jadi dari Bai. Maaf. Tuan Yo baru saja tiba di ibu kota seminggu yang lalu. Cukup cari caddi saja. Untuk menemani Anda menghadiri pesta bisnis. Statusnya, sepertinya tidak terlalu cocok. Tuan Gu masih ingat King Li, yang bekerja sebagai caddi di lapangan golf. Saya dan King Li sudah kenal sejak kecil. Bisa dibilang melihatnya tumbuh besar. Tuan Gu, jangan bercanda dengannya. Gadis kecil ini belum makan malam. Sekarang pasti sudah lapar. Baru saja. Maaf atas ketidaksopanan saya. Kata-kata permintaan maaf seharusnya diucapkan oleh orang yang bersalah. Suaranya tadi terlalu kecil. Saya tidak mendengarnya. King Li penakut. Pertama kali menghadiri pesta resmi seperti ini. Tuan Gu, jangan menyusahkannya. Dia masih penakut. Sepertinya di seluruh ibu kota, tidak banyak yang berani. Wanita yang lebih berani darinya. Selamat bersenang-senang. Ayo pergi. King Li, ya, kamu. Kamu kenal Tuan Gu? Saya. Tidak kenal. Ah, kamu masih mau makan apa lagi? Mau minum jus? Ya, kakak Yuze. Kamu datang ke pesta ini. Pasti banyak orang yang perlu kamu temui. Kamu tidak perlu mengurus saya. Aku akan menemuimu setelah selesai makan. Baik. Jangan pergi kemana-mana. Aku akan langsung ke ruang pesta. Ya.
Tidak ada terjemahan, kemungkinan kesalahan pengetikan. Pak Gu, ayahmu sudah mengetahuinya. Kamu menempatkan seseorang di dekatnya. Pak Gu, Sekretaris Li, kebetulan sekali. Mengapa Nona Shen tidak ada di ruang pesta? Aku, di dalam terlalu pengap. Aku keluar untuk mencari udara segar. Nona Shen tidak mendengar apa-apa. Aku tidak mendengar apa-apa. Berbohong di hadapanku. Akan ada konsekuensinya. Aku hanya mendengar Sekretaris Lin berkata. Ayahmu sudah mengetahuinya. Hanya itu. Aku benar-benar tidak mendengar. Sekretaris Lin berbicara dengan suara pelan. Hanya itu yang bisa ku dengar jelas. Siapa yang memilihkan gaun ini untukmu? Yo Yuze. Ya. Shen Qingli, kamu tahu kamu sekarang seperti apa? Seperti putri. Putri, berapa usiamu? Masih ingin jadi putri? Kamu sekarang terlihat seperti belum dewasa. Gaun ini tidak cocok untukmu. Aku masih muda. Tidak aneh jika terlihat seperti belum dewasa. Tidak seperti beberapa orang yang terlihat tua dengan pakaian apapun. Yo Yuze tidak tua. Dia baru saja datang ke ibu kota beberapa hari yang lalu. Kamu langsung ikut dia datang ke pesta. Kamu yang masih di bawah umur ini. Orang lain bilang beberapa pujian manis. Langsung saja bodoh-bodohan ikut dia. Aku dan kakak Yuze. Bukan hubungan seperti yang kamu pikirkan. Lagi pula dia orangnya baik. Siapa yang tahu? Aku menyarankan kamu jangan terlalu naif. Yo Yuze, mungkin sudah lama berbeda dengan dia yang kamu kenal waktu kecil. Di bawah umur. Aku akan mengganti gaunmu. Pergi ganti yang lain. Temani dia ke ruang istirahat. Tapi itu ruang istirahat Pak Gu. Bukankah kita berencana ganti baju? Butuh berapa lama? Lihat noda anggur merah di bajunya. Sangat jelas. Nanti dia ngomong sembarangan. Bagaimana kalau Bu Heng mendengarnya? Kamu jaga dia. Suruh dia cepat. Ikut aku. Ambil ini. Pergi ke kamar itu untuk ganti. Cepat sedikit. Ini gaun cadangan Nona Jiang. Jauh lebih mahal dari yang kamu pakai. Tidak perlu dikembalikan. Pak Gu, baju bersih sudah saya letakkan di sini untuk Anda. Nona Jiang mungkin tidak tahu. Anda tidak suka bau parfum. Keluar. Ya. Cepat keluar, cepat keluar. Kenapa belum pergi juga? Kamu melepas baju seperti ini di ruang istirahatku. Apakah kamu berencana mengulangi trik lama? Bagus, kan, Shen Qingli? Saya hanya masuk untuk ganti baju. Rok saya kotor. Asisten Nona Jiang yang membawa saya masuk. Saya tidak tahu ini adalah ruang istirahat Anda. Jiang Lu. Dia menumpahkan anggur merah ke rok saya. Kemari. Saya akan datang setelah selesai berpakaian. Bisakah Anda berbalik dulu? Di mana Yoyuse? Dia sibuk, saya bisa sendiri. Maksudmu, kartu itu diberikan oleh asisten Jiang Lu. Ya, kartunya mana? Sekarang saya bisa keluar, kan? Sangat kotor. Kamu masih memakainya.
Rok yang diberikan Nona Jiang kepada saya. Saya tidak akan memakainya. Lepaskan roknya. Saya menyuruh sekretaris Lin membelinya sesuai ukuranmu. Ya, tidak perlu repot-repot seperti ini. Aku menyuruhmu melepasnya. Kamu masih memakainya. Sebegitu sayangnya, diberikan oleh You Yuze. Kamu, bisakah kamu berbalik atau keluar? Perlukah aku memanggil kakak Yuzemu? Untuk membantumu mengganti baju secara langsung? Aku dan kakak Yuze tidak ada apa-apa. Kenapa kamu selalu tidak percaya? Kalau tidak begitu, kenapa kamu menolakku? Kamu punya begitu banyak wanita. Tidak kekurangan aku satu ini. Siapa yang memberitahumu? Aku melihat dan mendengarnya sendiri. Hari itu aku melihat Shen Miaoi naik ke mobilmu. Karena masalah biaya kuliah, aku meneleponmu. Dan mendengar di sana ada suara seperti itu. Suara dua gadis. Kamu punya begitu banyak wanita. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Pakai parfum apa? Aku tidak punya uang untuk beli parfum. Lalu kenapa? Setiap kali aku bertemu denganmu, aku tidak bisa menahan diri untuk mendekatimu. Sebenarnya apa yang kamu lakukan padaku? Aku jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Itu masalahmu sendiri. Lepaskan aku. Bisa, aku akan melepaskanmu. Asalkan kamu menciumku. Seperti malam itu. Aku tidak mau. Shen Qingli, kamu berhutang budi padaku. Aku akan membalasnya. Selama aku bisa melakukannya. Sekarang juga ada. Ganti yang lain. Baik, kalau begitu aku akan menciummu. Kamu ini seperti anjingnya. Suka sekali menggigit. Gu. Aku akan membantumu ganti. Aku akan melakukannya sendiri. Pak Gu, Nona Jiang datang mencarimu. Katanya ingin meminta maaf padamu. Apa yang Jiang lu cari dariku? Jangan-jangan Nona Shen ada di dalam? Jiang, Nona Jiang menyuruhku untuk menanyakan padamu. Apakah dia tadi mengatakan sesuatu yang salah, sehingga membuatmu marah? Pertanyaan yang sangat membosankan. Kamu juga datang mencariku? Suruh dia kembali ke ruang pesta. Baik. Pak Gu, baju Anda. Tolong ambilkan baju bersih untukku. Gadis yang kamu bawa hari ini adalah gadis yang kamu sukai. Kingli. Kenapa kamu ganti baju? Aku bilang kenapa tidak terlihat. Adikku yang lucu yang memakai gaun putri. Tadi ada anggur merah yang tumpah di gaunku. Jadi aku ganti yang lain. Kakak Yuze. Aku tadi melihatmu dengan Nona Jiang sedang berbicara. Apakah kamu juga kenal Nona Jiang? Dia itu. Dia adalah putri tunggal keluarga Jiang di Beijing. Ayah dan kakeknya bekerja di pemerintahan. Posisi mereka di Beijing sangat tinggi. Keluarga Gu dan Jiang bermaksud untuk menjalin hubungan pernikahan. Jika Jiang Lu benar-benar menjadi Nyonya Gu, kita bisa menjalin hubungan sekarang. Itu akan membantu di masa depan. Direktur Yo. Direktur Gu juga akan pergi. Ya, selalu ada wanita yang mengganggu kakak Heng. Pesta hari ini benar-benar membosankan. Nona Jiang bercanda. Direktur Gu tampan. Dan juga berbakat. Para wanita terhormat di Beijing. Tentu ingin lebih dekat dengannya. Apa status wanita-wanita itu? Meskipun mereka bisa berbicara beberapa kata dengan kakak Heng, mereka tetap tidak akan bisa menikah ke keluarga Gu. Kakak Yuze, aku akan naik mobil dulu.
Kakak Heng, mau pergi bersama? Aku masih ada urusan. Sekretaris Lin, antar dia pulang. Baik. Direktur Yo, bisa nebeng mobil? Bukankah Direktur Gu masih ada urusan? Aku dan Jiang Lu tidak searah. Harus kembali ke Jo. King Li, kamu duduk di kursi depan. Pak Gu akan ikut bersama kita. Ya. Kakak Kyuse, aku lebih baik duduk di belakang saja. Pak Yo, tidak perlu terlalu formal. Di mana dia tinggal? Tidak apa-apa. Kita pergi ke Jo Group dulu. Ada hubungannya. Tidak apa-apa. Mari kita pergi ke grup Kiaoyu dulu. Ada hubungannya. Cadi itu menyenggolku. Bos Gu bercanda lagi. Qian Geli adalah gadis kecil yang sangat patuh. Jangan selalu menyasar dia. Dia patuh. Patuh baru bisa disebut baik. Dia patuh. Saat kecil, Qian Geli sangat dimanja oleh ayah dan kakaknya. Bahkan tidak mengalami masa pemberontakan. Tentu saja dia sangat patuh. Qian Geli, kakak akan pergi besok. Jika ada masalah, ingatlah untuk menelepon kakak. Jika tidak ada masalah, kamu juga bisa menelepon. Baik, kakak Yezet. Kalau begitu, aku akan naik dulu. Bos Zu menyukainya. Saat masih muda, dia merasa Qian Geli sangat lucu. Sekarang, dia sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Benar-benar muncul perasaan suka. Bukankah dia menganggapnya seperti adik? Adik hanyalah sebuah alasan. Qian Geli sangat waspada terhadap orang lain. Jika bukan karena hubungan ini, aku tidak akan bisa membawanya keluar. Kenapa? Bos Gu juga tertarik padanya? Biasa saja. Beberapa hari ini ada tamu yang mengeluh tentangmu. King Li, apakah kamu membuat marah seseorang? Orang itu menelepon untuk mengajukan keluhan. Katanya sikap pelayananmu buruk. Dan kamu memaki. Tidak, aku tidak. Aku tidak pernah memaki tamu. Bisakah kamu memberitahu siapa yang mengeluh? Hanya tahu. Dia adalah VIP senior di lapangan golf kami. King Li, maaf. Mulai besok, kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Itu Shen King Li. Dia hanya lulusan SMA. Datang untuk mengajari cucuku melukis. Jika dia tidak bisa masuk Akademi Seni Rupa Pusat, kalian yang bertanggung jawab. Nenek, jika ada masalah, bicaralah denganku. Jangan menyulitkan guru lain. Dasar sampah. Beraninya. Membuat cucuku memanggilmu guru. Aku. Cepat kembalikan uang kami. Jika tidak, aku akan membuatmu menghadapi masalah besar. Nenek. Tenang dulu, Nenek. King Li. Ini bukan pertama kalinya. Orang tua murid datang untuk membatalkan kelasmu. Kamu pulang dulu beberapa hari. Tunggu sampai aku menyelesaikannya, baru kamu kembali. Agar tidak terluka. Maaf, Kak Kumen. Aku sudah merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa. Ayo pergi, mari kita pergi dulu. Mari kita pergi dulu, pergi dulu. Pertama cadi golf. Lalu pekerjaan di lembaga pelatihan. Tampaknya semua ini bukan kebetulan. Kakak Kumen, aku lebih baik mengundurkan diri dulu. Dari pekerjaan asisten pengajar. Kerugian yang ditimbulkan pada lembaga bisa dipotong dari gaji bulan ini. Gaji saya. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Terhadap saya. Kakak, jika semua ini tidak terjadi, betapa baiknya. Datang. Hidangan terakhir. Gadis kecil ini sangat pemilih soal makanan. Kalau bukan masakan kakak, dia tidak mau makan. Ini bukan salahku. Siapa yang menyuruh kakakku memasak begitu enak? Mulai sekarang aku akan makan setiap hari. Masakan kakakku. Baiklah. Mulai sekarang aku akan memberimu makan sampai jadi. Babi kecil yang gemuk bulat. Wah, ibu lihatlah. Kakak. Halo. Nona Shen. Tuan Shen 2 jam yang lalu.
mengalami henti napas mendadak. Apa? Sudah kami selamatkan. Sekarang kondisinya baru stabil. Dokter Zhao, jika terus begini, apakah kakak saya akan? Kami juga sedang mempertimbangkan masalah ini. Namun, di Amerika telah muncul sebuah rencana perawatan baru, yang khusus ditujukan untuk pasien seperti Tuan Shen. Apakah Anda bersedia mencobanya? Jika dilakukan, kemungkinan kakak saya bangun. Berapa persen? Apakah ada bahayanya? Risiko pasti ada, tapi ada 80%. Kemungkinan berhasil. Hanya saja biaya perawatannya membutuhkan 1 juta. Saya akan mempertimbangkannya lagi. Kondisi Tuan Shen semakin memburuk. Tolong beri saya jawaban secepatnya. Baik. Satu juta. Apakah dia bersedia meminjamkannya padaku? Demi tujuan, segala cara dilakukan. Gu Heng, selama 9 tahun ini, aku sebenarnya jatuh cinta pada setan seperti apa? Aku, yang tinggal di sebelahmu. Adik, tidak mau mengajakku masuk untuk bermain? Tidak takut pacarmu mendengar? Wanita itu sudah mabuk dan pingsan. Segera akan kuperlihatkan padamu betapa hebatnya aku. Siapa suruh kamu cantik begitu? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kamu benar-benar menggoda. Buka pintu. King Li, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa ribut sekali? Kakak Yuze, sebenarnya ada apa? Aku ada di Beijing, kamu di mana? Aku di kamar sewaan. Tetangga sebelahku ingin masuk. Dia ingin masuk ke kamarku. Tutup teleponnya, kamu harus laporkan ke polisi dulu. Aku akan segera sampai. Ingat, gunakan sesuatu untuk menghalangi pintu. Adik, adik, kakak pasti akan baik-baik saja. Aku sudah melapor ke polisi. Aku memperingatkanmu. Jangan mendekat. Kakak baru saja keluar dari sana. Caramu ini tidak akan berpengaruh padaku. Aku memperingatkanmu. Jangan mendekat. Adik, kakak sudah datang. King Li, jangan takut. Ini aku. King Li, kamu selama ini tinggal saja di tempatku. Kamar sewaan di sini terlalu berbahaya. Direktur Yo, direktur gua ada di kota yang tidak pernah tidur. Apa kita harus pergi ke sana? Hari ini tidak usah. Lagi pula besok kita bisa membicarakannya di Kiaoyu. Tapi, malam ini adalah ulang tahun Nona Jianglu. Pergilah. Jangan karena aku mengganggu pekerjaanmu. Aku baik-baik saja, Kak Yuze. Aku hanya tadi kaget. Kalau begitu, kamu ikut aku pergi sebentar. Tapi di sana ada semua jenis orang. Kamu harus tetap di sampingku. Baru aku bisa tenang. Apakah Pak Yo membawa teman wanita? Waktu itu, kakakmu mengotori bajumu. Maaf ya. Kakak akan menghormatimu dengan segelas. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Adik terlihat. Tidak seperti waktu lalu. Apakah sakit? Tubuhku kurang enak. Karena tidak enak badan. Maka minuman ini. Minum setengah saja. Nona Jing. Kian Geli masih kecil, tidak bisa minum alkohol. Biar aku yang minumkan untuknya. Nona SHN terlihat. Seharusnya sudah dewasa, kan? Jinglu. Jinglu. Heng.
Aku hanya ingin meminta maaf pada adik. Itu saja. Nanti kalau muntah, lep pakai rokmu. Ayo pergi. Tidak melihatku. Aku dan Pak Gu belum akrab sampai. Hanya sampai tahap bisa menyapa saja. Kalau bukan karena aku tadi, gelas minuman itu, sudah kamu telan. Kamu yang tidak tahu berterima kasih. Kakak Yuze membutuhkan bantuanmu. Aku tidak ingin merepotkannya. Hanya segelas minuman. Minum juga tidak akan mati. Bukan, aku mengganggumu. Kamu sendiri tahu batas minummu. Kamu tidak sadar, kalau bukan karena aku waktu itu. Coba tebak, Xiao itu. Apa dia akan melakukan sesuatu padamu? Gu Heng, aku akan bilang sekali lagi. Hubunganku dengan kakak Yuze. Hanya hubungan teman biasa. Teman biasa. Akan berulang kali. Memintamu ikut dia ke tempat seperti ini. Meskipun aku dan kakak Yuze benar-benar bersama. Itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Benar-benar sudah bersama. Shen Qingli, lepaskan. Kurang uang? Atau kurang pria? Uang yang kuberikan padamu tidak kamu terima. Begitu You Yuze muncul, kamu langsung mengikutinya tanpa jeda. Putus dengannya. Kalau tidak, lain kali, aku akan menciummu di hadapannya. Gu Heng, kenapa kamu selalu tidak mau melepaskanku? Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Kenapa? Ikut aku. Kamu tidak bisa hidup dengan tenang. Harus ikut Yo. Bagaimana bisa hidup dengan tenang? Aku bahkan tidak punya hak untuk memilih. Baru melihat harapan, lalu terjebak dalam rawa. Bagaimana bisa hidup? Ikut aku. Kamu akan punya hak untuk memilih. Kalau begitu, apakah kamu juga akan mengatakan ini pada wanita lain? King Li. Ikut aku. Baik. Baru saja memukul nyamuk. Maaf, semuanya. Ayo, semuanya. Lanjut minum. Lanjut bernyanyi. Jangan sentuh aku. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin ikut aku. Shen Qingli, berhati-hatilah. Ikut aku. Baik, Presiden Yo. Sebelumnya baik-baik saja. Presiden Gu pergi ke kamar mandi dan kembali. Lalu bilang kontraknya tidak bisa. Apakah ada yang tidak tahu diri? Membuatnya tidak senang. Tidak apa-apa. Mungkin. Benar-benar masalah kontrak. Kembali dan perbaiki dengan baik. Bicarakan lagi bulan depan. King Li, kakak besok akan pergi ke Amerika. Kamu sementara. Kakak Yuze, kamu akan pergi ke Amerika? Ya, untuk mengurus beberapa hal. Oh ya, King Yan, bukankah dia juga di Amerika? Bisakah aku ikut denganmu? Uang tiket pesawat. Aku akan mengembalikannya padamu. Tentu saja. Tapi aku tidak akan menerima uang tiket pesawat darimu. Di saat seperti ini, kamu masih bersikap canggung denganku. King Yan juga temanku. Kali ini, anggap saja aku datang untuk menjenguknya. Jangan menolakku lagi. Kalau begitu, aku akan pulang dulu. Presiden Yo, Nona Shen sudah tidak bekerja lagi. Mengapa dia tidak meminta bantuanmu? Tentang meminjam uang. Lain kali di depan King Li. Bicarakan hal ini. Jangan ikut aku lagi. Baik. King Li. Kapan kamu mau mengandalkanku? Kakak Yuze. Kamu juga pernah menjenguk kakakku? Iya. King Yan juga teman masa kecilku. Setelah dia mengalami kecelakaan, aku memang pernah menjenguknya beberapa kali. Kakak, aku datang menjengukmu. Paman dan yang lainnya sudah pergi. Gula. Mereka juga menjual rumah keluarga Shen. Cepatlah bangun. Cepatlah bangun dan pukul mereka. King Li. Jangan terlalu sedih. Kakak Yuze. Aku ingin tinggal sebentar bersama kakakku saja. Baiklah. Kalau begitu, jangan menangis. Kakak, aku bertemu Gu Heng lagi. Dia masih mirip seperti dulu. Tapi ada juga yang berbeda. Demi biaya pengobatanmu, terjadi beberapa hal.
yang tidak pernah aku bayangkan. Menurutmu, aku bisa melakukannya? Sebenarnya, aku juga punya sedikit kepentingan pribadi. Lagi pula, aku sudah lama diam-diam menyukainya. Jika kamu bangun, pasti kamu akan memukulku. Tapi sekarang, mungkin jika kamu mendengar, aku dan musuh bebuyutanmu melakukan oneniket stand, kamu mungkin akan bangun karena marah. Halo, Nona Shen. Terakhir kali ke sekolah. Saat membayar uang sekolahmu, aku meninggalkan nomor telepon untuk pembimbingmu. Hari ini adalah hari pertama sekolah. Kenapa kamu tidak datang? Permohonan cuti kuliahku sudah diajukan. Mungkin pembimbingku tidak menyadarinya. Sekolah adalah urusan pribadiku. Jika sekolah nanti menghubungimu lagi, kamu tidak perlu menjawabnya. Sekarang di Amerika, banyak pasien koma menggunakan rencana perawatan baru ini dan berhasil bangun. Aku percaya, Tuan Shen juga bisa. Lihatlah Tuan Sang ini. Dia adalah penerima manfaat dari rencana perawatan ini. Sekarang sudah bisa seperti orang normal. Berjalan. Saya setuju dengan rencana perawatan baru. Tapi biaya perawatannya. Nona Shen. Menurut saya, selama Tuan Shen bisa bangun, berapapun biayanya, itu sepadan. Sekarang kondisi Tuan Shen semakin memburuk. Jika dia mengalami henti napas mendadak beberapa kali lagi, saya tidak bisa menjamin dia masih bisa bertahan. Saya benar-benar memberi saran padamu. Pertimbangkanlah. Saya dengar dari Dokter Sao, Qingyan punya rencana perawatan baru. Tapi kamu tidak bisa menanggung biayanya. Saya masih belum yakin apakah harus menggunakan rencana perawatan baru. Lagi pula, pasien yang menggunakan rencana baru ini sedikit. Saya khawatir. Saya percaya, Qingyan di tempat tidur sudah menjadi vegetatif selama 2 tahun. Sekarang dia tahu ada rencana perawatan baru. Pasti dia juga ingin mencobanya. Tapi biaya perawatan 1 juta ini, saya yang akan menanggungnya. Ini terlalu banyak. Tenang saja, uang ini tidak saya berikan begitu saja padamu. Selama ini, ibu saya terus mendesak saya untuk pergi kencan buta. King Li, tolong bantu kakakmu satu hal. Berpura-puralah menjadi pacarku. Ini tidak terlalu cocok, kan? Sangat cocok. Ibuku suka dengan tipe seperti kamu. Gadis yang polos dan bersih. Selama setahun ini, aku selalu fokus pada pekerjaan. Sama sekali tidak punya waktu untuk menghadapi ibuku. Aku bisa membantumu. Tapi 1 juta ini, anggap saja kamu meminjamkannya padaku. Tunggu sampai aku mengumpulkan cukup uang. Aku akan mengembalikannya padamu. Dan juga kakakku. Nanti saat dia bangun, bisa kita kembalikan bersama. Kakakku cukup pandai menghasilkan uang. Baiklah. Kakak Yuze. Aku hanya berlatih sebelumnya. Kalau tidak, nanti, di depan ibuku, akan ketahuan. Halo, halo, King Li. Sudahkah kamu mendapatkan cincin pasangan? Kakak Yuze. Aku tidak bisa menerimanya. Berakting di depan ibuku. Harus lebih lengkap. Sudah, aku masih punya urusan. Nanti aku akan menjemputmu. Nona Shen tidak boleh terlihat murung. Tuan Yu semalam memilih sepanjang malam. Kamu sepertinya sangat menyukainya. Kalau begitu, aku akan pulang dan memberitahu kakak Yuze. Cincin ini, aku akan memakaikannya untukmu. Kamu. Nona Shen. Lin. Sekretaris Lin. Nona Shen. Bos kami, Tuan Gu. Beliau meminta Anda untuk datang dan duduk sebentar. Nona Shen sedang sibuk. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Bos kami bilang, 5 menit pun tidak apa-apa. Sekretaris Lin, aku sudah sampai di Amerika. Bagaimana kalian bisa menemukanku? Jangan terlalu banyak berpikir. Nona Shen, bos kami diundang ke Amerika untuk menghadiri lelang. Pagi ini baru bertemu dengan penanggung jawab lelang. Melihat Anda masuk ke mal. Bukan, aku melihat Anda masuk ke mal. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Gu Heng, tanyakan kapan dia akan pulang ke negara asal. Nona Shen, kapan Anda akan pulang ke negara asal? Katakan padanya, tidak ada apa-apa. Aku akan pergi dulu. Bos Gu, katakan padanya, jika tidak mengatakan, hari ini Anda tidak akan bisa keluar dari kafe ini.
Nona Shen, jika Anda tidak memberitahunya, waktu pasti pulang ke negara asal. Bos Gu tidak akan membiarkan Anda melangkah keluar dari kafe ini selangkah pun. Katakan padanya, aku ingin melihat apa yang akan terjadi jika saya pergi. Pak Gu, Nona Shen tidak takut. Jika Anda berani, silakan bertindak. Saya minta Anda menyampaikan pesan, bukan menerjemahkan. Saya butuh bantuan Anda. Saya tidak punya waktu. Pulang ke negara asal pun tidak ada waktu. Anda harus punya waktu. Saat pulang ke negara asal, telepon Sekretaris Lin. Tidak perlu Anda melakukan apapun. Cukup temui seseorang. Saya masih ada urusan. Belum bisa pulang. Dan setelah saya pulang, saya mungkin akan pergi ke Xiang Cheng. Xiang Cheng. Jika saya tidak salah ingat, You Yuze adalah orang Xiang Cheng. Apa isinya? Kakakmu sedang sakit. Masih ada uang untuk beli barang mewah? Bagaimana Anda tahu? Seberapa banyak dia tahu? Tahu bahwa kakak saya adalah Shen Qingyan. Atau sudah mengenali siapa saya? Nona Shen, saat sekolah Anda menelepon saya. Wali kelas Anda yang memberitahu saya. Keuangan sangat sulit. Kenapa saat itu tidak mengatakan yang sebenarnya pada saya? Hubungan kita belum sampai pada tahap bisa membicarakan urusan keluarga dengan bebas. Kakak saya selama 2 tahun ini selalu dalam keadaan koma. 2 bulan yang lalu, saya mengalami sedikit masalah keuangan. Jika tidak bekerja, biaya pengobatan kakak saya akan terputus. Shen Qingli. Apakah kamu kurang akal? Ah, mahasiswa yang bodoh dan polos. Yang ada di depan saya ini. Sangat representatif, bukan? Dalam keadaan kekurangan uang seperti ini, bertemu dengan saya tidak tahan godaan. Membuatmu berhasil. Kamu seharusnya memanfaatkan saya dengan baik. Apa maksudnya membuatmu berhasil? Jelas-jelas saya yang dirugikan. Dunia orang dewasa. Ada semua jenis orang. Ingin menjaga diri sendiri. Di tengah kompleksitas. Hidup di masyarakat ini. Hanya dengan menyembunyikan kebaikan dan kemurnian diri. Semua harus mengutamakan kepentingan. Selama ada tawaran di tangan. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Kamu yang memulai pembicaraan. Saya harus memberikan. Atau tidak memberikan. Kamu. Apakah kamu mengajari saya untuk memeras orang? Ini disebut pertukaran kepentingan. Kakakmu sekarang. Bagaimana keadaannya? Masih baik-baik saja. Saya akan membantu menanggung biaya pengobatannya di kemudian hari. Kamu kembali bersekolah. Jangan khawatir. Bukan berarti saya ingin memeliharamu. Anggap saja ini sebagai sumbangan amal. Kamu hanya perlu menemui 1 orang saja. Terakhir kali kamu memukulku. Aku sudah tidak punya sedikit pun ketertarikan padamu lagi. Kenapa kamu sangat ingin aku bersekolah? Dunia ini terlalu rumit. Dengan bersekolah, kamu akan memiliki baju besi untuk menghadapi duri-duri kehidupan. Tidak perlu bergantung pada siapapun. Kamu bisa mandiri. Hidup dengan bebas. Pertama kalinya aku merasa, kamu benar-benar seperti profesor universitas. Sebelumnya, kamu pikir aku seperti apa? Terima kasih untuk hari ini. Atas kata-kata yang kamu ucapkan padaku. Aku masih tidak bisa menerima sumbangan amal darimu. Alasannya, aku akan merasa tidak tenang. Aku tidak punya apapun yang bisa kutukar denganmu. Cepat sekali kamu belajar. Kalau You Yuze, kamu menerima. Kakak Yuze adalah teman kakakku. Kami sudah. Ada apa di dalamnya? Buka, biar aku lihat. Buka. Cincin pasangan. Punya siapa? Aku dan kakak Yuze. Kamu tidak menerima bantuanku. Bukan karena menolak pertukaran kepentingan. Tapi karena seseorang sudah membayarnya. Bukan. Jangan buang-buang waktu lagi. Shen Qingli, aku meremehkanmu. Caramu menggoda aku bisa juga digunakan pada orang lain. Selamat ya. Sudah menemukan tiket makan jangka panjang. Kita tidak perlu bekerja sama lagi. Lin Gan, antar dia keluar. Lin Chuan, antar dia keluar. Kalau kamu? Aku. Tuan Gu, sudah merusak 2 pekerjaan paruh waktuku. Menyinggung orang seperti Anda. Berapapun tebalnya baju besi yang dipakai, tidak akan berguna, kan? Shen Qingli, apa maksudmu? Maksudku,
Kamu tahu sendiri di dalam hati. Kamu ikut campur dalam pekerjaannya. Direktur Gu, tanpa perintah darimu. Bagaimana aku berani? Tanyakan. Di lapangan golf sana. Apa yang Direktur Gu cari darimu? Obrolan fason. Apa yang dibicarakan? Aku ingin tahu isinya. Atau kamu sendiri yang tanya Direktur Gu? Apa yang aku bicarakan dengannya? Kamu, King Lee. Dubitu Fs Hayoen. Kenapa kamu tidak memakai cincin? Ini sebenarnya hanya pura-pura di depan tante. Nanti dipakai lagi. King Lee hari ini bertemu dengan Direktur Gu. Saya tahu Abu Faesoen. Pak Gu bertanya kapan saya akan kembali ke negara asal. Fashion. Bawa saya untuk menemui seseorang. Saya tahu Abu Faesoen. King Lee. Bukan maksud saya ikut campur urusan pribadimu. Gu Heng sangat berbahaya. Secara lahiriah, dia adalah seorang presiden direktur. Sebenarnya, dia terlibat dengan dunia gelap. Saya sudah menyadarinya sejak di Beijing. Dia sangat memperhatikanmu. Jadi, kamu harus menjauh darinya. Saya tahu Abu Faesoen. Mulai sekarang, saya tidak akan menemuinya lagi. Mode. King Lee. Mode. Kecuali, saya punya banyak properti di Xiangcheng. Kamu bisa tinggal lama di 103010O. Selain itu, lihatlah pekerjaan apa yang kamu sukai. Saya juga bisa membantumu mencarinya. Saya tahu Abu Faesoen. Kakak Yuse, B. Hal yang sudah saya janjikan padamu, akan saya selesaikan. Hanya saja, saya belum bisa pergi ke Xiangcheng sekarang. Saya masih harus kembali untuk kuliah. King Lee, Fason. Lebih baik kamu memakai cincin itu. Ibuku sangat curiga. Hanya dengan begitu keraguannya bisa hilang. Biaya pengobatan akan saya transfer ke rekening rumah sakit dalam 3 hari. Nona Shen, ingatlah untuk datang saat itu. Pasien tetap membutuhkan pendampingan dari keluarga. Baik, Dokter Zhao, tolong bantu saya. Nona Shen. Nyonya Sang, belum sempat mengucapkan selamat padamu. Suamimu sudah sembuh. Benar. Terima kasih Tuhan. Membuat suamiku kembali ke sisiku. Menggunakan rencana perawatan baru. Setelah suamimu sadar, apakah ada gejala tidak nyaman? Nona Shen, apa yang kamu bicarakan tentang rencana perawatan? Suamiku, dia sadar sendiri. Kamu, apa yang kamu katakan? Dia sadar pada suatu malam. Tiba-tiba sadar. Tidak menerima perawatan khusus. Tapi Dokter Zhao bilang, dia menggunakan rencana perawatan baru. Baru bisa sadar. Dokter Zhao, sepertinya pernah membicarakan rencana ini denganku. Tapi ini belum disetujui oleh Asosiasi Medis Amerika. Rumah sakit manapun tidak boleh digunakan pada pasien. Kamu baik-baik saja? Kakak Yuse, bisakah kamu meminjamkan aku 100.000 dulu? King Lee, apa yang ingin kamu lakukan? Rencana perawatan baru Dokter Zhao. Ada masalah. Saya ingin memindahkan kakak saya ke rumah sakit lain. King Lee, masalah pindah rumah sakit tidak semudah itu. King Yan, sekarang dia tidak bisa lagi menahan gangguan. Tapi, kakak Yuse, hari ini saya bertemu Nyonya Sang. Dia bilang, sudah, jangan bahas hal ini lagi. Setelah kembali ke negara asal, saya akan mentransfer biaya pengobatan ke rekening rumah sakit. Jika kamu benar-benar khawatir, kondisi King Yan akan saya pantau sendiri. Tapi, Presiden Yao perlu istirahat. Dia sangat lelah belakangan ini. Dia sudah setuju untuk membayar biaya pengobatan kakakmu. Hal-hal kecil seperti ini, jangan ganggu dia lagi. Nona Shen, saya dengan tulus membantu kamu dan kakakmu. Tapi kamu malah melaporkan saya. Kamu yang pertama kali menipu saya. Kamu tidak punya rencana pengobatan baru. Kasus kesembuhan yang berhasil. Lalu kenapa? Bagaimana jika kakakmu mencoba rencana pengobatan baru, dan dia bisa bangun? Pokoknya saya tidak setuju. Lalu kenapa kamu melaporkan saya? Kamu tahu tidak? Karena bukti-bukti yang kamu berikan. Saya dipecat dari rumah sakit. Itu karena kamu sudah melanggar aturan sejak awal. Mengenai hukuman yang diberikan rumah sakit padamu. Tidak ada hubungannya denganku. Aku meremehkanmu.
Bangun. Semuanya bangun dan makan. Semuanya bersikap baik. Jangan berpikir untuk melakukan hal yang tidak baik. Jika aku menemukan siapapun yang mencoba melarikan diri, dialah yang akan mati duluan. Kemana mereka akan membawa kita? Tidak tahu. Aku tidak ingin. Kudengar ada kasino bawah tanah di Amerika. Ada perdagangan manusia. Apakah kita akan? Cepat. Segera turun dari mobil. Berbaris. Keluar. Bangun. California. Kamu juga orang Tiongkok. Kurang dari 2 jam lagi. Kita akan dibawa ke tempat lelang. Tempat lelang. Dilelang. Orang yang tidak dilelang. Cepat pergi. Akan dihukum oleh mereka di tempat. Pergi. Jadi. Dilelang. Masih ada sedikit harapan untuk hidup. Cepatlah. Cobalah untuk bekerja sama dengan mereka. Kamu cantik. Kemungkinan besar akan dilelang. Setelah dilelang, berunding dengan orang yang membelimu. Minta keluargamu untuk menebusmu dengan uang. Cepatlah. Tidak ada siapapun. Tidak ada yang akan menebusku. Pergi. Cepatlah. Pakai yang seksi sedikit. Baru bisa dijual dengan harga bagus. Ngapain lama-lama? Cepat pergi. Pergi. Gadis dari Tiongkok. Kecantikan Asia standar. Tinggi 168 cm. Berat 46 kg. Golongan darah O. Selain anemia, tidak ada penyakit lain. Harga awal lelang. $10.000. $20.000. $30.000. $35.000. $100.000. Wah, tuan ini menawar 100.000. Apakah ada yang lebih tinggi? Kecantikan berpenampilan Asia ini jarang ditemukan di lelang kita. Jangan sampai terlewat. 110.000. 115.000. 200.000. 250.000. Si cantik kecil. Cantik. Jadi milikku. 250.000 sekali. Apakah ada yang menaikkan tawaran? 250.000 dua kali. 250.000 tiga kali. 1 juta. Aduh, 1 juta. 1 juta. Tuan di tengah ini langsung menawar hingga 1 juta. Di lelang kita. Pertama kali muncul harga lelang setinggi ini. 1 juta deal. Kenapa rasanya sangat familiar? Sudah 2 tahun aku bekerja di sini. Ini pertama kalinya ada orang menawar dengan harga setinggi ini. Tunggu saja penjualmu di sini. Tuan, barang Anda. Dia sama sekali tidak memiliki luka di tubuhnya. Kami melindunginya dengan sangat baik. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan lagi.
Silakan. Tolong Anda pergi. Saya akan memberimu apa yang kamu inginkan. Aku ingin kamu. Ikut Tio ke Amerika. Seru tidak? Gu Heng. Ketakutan sampai bengong. Dia yang menjualmu. Bukan. Dia adalah dokter utama kakak saya. Saya membuatnya kehilangan pekerjaan. Shen Qingli, kamu bilang. Kalau saya tidak ada di lelang, apakah kamu akan diambil oleh pria tua itu? Dibeli. Sebagai alat mainan. Atau, akan diambil orang lain untuk diambil organnya? Maaf. Kalau takut, menangislah. Tidak apa-apa. Sudah cukup menangis. Ayo pergi. Direktur Gu. Di depan. Jangan lihat. Tidak akan meninggalkanmu. Gu Heng. Jangan takut. Itu air. Tutup matamu rapat-rapat. Ayo. Angkat kakimu. Jangan bergerak. Pegang erat. Lily, kamu pulang ke kampung halaman. Januari sangat merindukanku. Coba cicipi ini. Enak sekali. Lily, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mungkin hanya perut sedikit tidak nyaman. Bos, saya mau yang ini? 35. Kingli, kamu, apakah kamu tidak enak badan? Saya tidak enak perut. Kamu terlihat lebih kurus lagi. Kalau kamu tidak enak badan, bisa pergi ke rumah sakit. Apakah kamu ada waktu sekarang? Aku bisa menemanimu ke sana. Tidak usah. Nanti setelah selesai kerja paruh waktu. Kalau masih tidak enak badan, aku akan pergi sendiri. Baiklah. Kalau kamu tidak enak badan, bisa hubungi aku kapan saja. Shen Qingli, obat ini lebih baik. Ibuku sering tidak nafsu makan. Minum ini pasti langsung efektif. Autumn Winter Autumn. Tidak usah. Ini cuma sakit perut biasa. Kamu sebaiknya biarkan tante yang minum. Jangan terlalu sungkan denganku. Kamu tidak enak badan. Aku jadi tidak semangat main basket. Tidak diterjemahkan, kemungkinan tipe. Kalau begitu, terima kasih. Sama-sama. Tidak diterjemahkan, kemungkinan tipe. Xia Mingxi, kakak kedua Asce. Kenapa kamu di sini?
Oh, Spring Summer Autumn. Tidak diterjemahkan, kemungkinan typo. Apa itu? Teman sekelas Shen tidak enak perut. Tidak diterjemahkan, kemungkinan typo. Aku membelikannya obat perut. Sudah pergi ke rumah sakit belum? Mason Princess Sumne cincin musim gugur musim gugur. Teman sekelas Shen bilang dia tidak pergi. Dia harus kerja paruh waktu. Tidak ada waktu. Musim semi sumnet musim gugur musim dingin. Tuli atau bisu? Butuh orang lain menjawab untukmu. Kalian. Kenal. Kalau tuanku. Jika tidak ada urusan lain. Saya akan pergi dulu. Naik mobil. Ke rumah sakit. Saya tidak mau pergi. Jadi kamu berencana. Terus menghabiskan waktu di sini? Biarkan mereka semua melihat. Bawa barang-barangmu sendiri dengan baik. Musim semi sume. Tes kehamilan. Selamat ya, Nona Shen. Selamat apa? Kalau benar-benar hamil, apakah direktur Gu masih bisa tersenyum? Kalau begitu, katakan. Hal seperti ini. Kenapa harus menyembunyikannya dariku? Aku pikir. Jika benar, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahumu. Jika tidak, maka, aku akan melanjutkan hidupku seperti biasa. Jangan menangis. Pergi ke rumah sakit dulu, baru kita lihat. Hasil pemeriksaan menunjukkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan. Tidak hamil. Menstruasi terlambat. Mungkin karena Nona Shen. Baru-baru ini emosinya terlalu naik turun. Ditambah lagi nutrisinya tidak seimbang. Yang menyebabkan menstruasi terlambat. Adapun sering mual dan muntah. Ini disebabkan oleh peradangan lambung. Kondisimu agak parah. Bisakah kamu memberitahuku tentang kebiasaan makanmu belakangan ini? Aku. Dokter bertanya padamu. Kenapa melihatku? Aku. Belakangan ini nafsu makanku kurang. Makanannya cukup ringan. Ringan. Secara spesifik, apa saja yang kamu makan? Hanya roti kukus, mie, dan semacamnya. Jika ini tersebar, di mana letak muka Pak Gu? Kamu datang dulu untuk infus selama 2 hari. Untuk meredakan peradangan di lambungmu. Setelah pulang, pastikan makan dengan baik. Ini kesalahpahaman yang besar. Untungnya tidak hamil. Kamu sangat lega. Kalau tidak, jika benar-benar ada anak ini, apakah kamu akan membiarkanku melahirkannya? Aku, Nyonya tua. Aheng, Xiaolin, kenapa kalian di sini? Ini keponakan jauhku. Dia kuliah di Universitas Jinbei. Belakangan ini perutnya tidak enak. Jadi aku membawanya ke sini untuk diperiksa. Halo, Nyonya Gu. Gadis yang cukup cantik. Aheng, apakah kamu pernah bertemu dengannya? Pernah. Lin Chuan ini perempuan. Cukup membuat orang pusing. Saat sekolah dimulai, dia tidak pergi ke kelas. Saya menyumbangkan 2 perpustakaan. Baru bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Merepotkan, Pak Gu. Kenapa tidak pergi sekolah? Ada urusan di rumah. Sudah merepotkan Pak Gu. Tidak merepotkan. Asalkan kamu tetap di sekolah dengan baik. Maka tidak akan merepotkan. Sekretaris Lin. Sudah bekerja sebagai sekretaris di Qiaoyu selama 5 tahun. Membantu sedikit seperti ini seharusnya. Lihat kamu. Begitu serius dengan seorang gadis kecil. Kamu sudah berapa umur? Dia memang masih kecil. Tapi sangat tangguh. Gadis. Melihatmu begitu kurus. Apakah ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman? Hanya sedikit radang lambung. Kemarin setelah infus, sudah jauh lebih baik. Bagaimana dengan Anda, Nyonya? Saya datang untuk pemeriksaan rutin. Sebenarnya tahun ini tidak ingin memeriksakan diri. Tapi Aheng bersikeras agar saya datang. Nyonya Gu, saya masih ada reuni teman sekelas malam ini. Kalau begitu saya pergi dulu. Baik. Xiaolin, kamu terhadap keponakan jauhmu ini. Tidak tahu berapa banyak. Orang tua King Li sudah meninggal sejak lama. Kakak laki-lakinya juga sedang sakit parah. Saya juga baru-baru ini. Baru mengakuinya kembali sebagai keponakan. Entah mengapa. Dia selalu memberiku perasaan. Seperti sudah kenal. Mungkinkah dia adalah orang yang selama ini saya cari? Coba periksa lagi datanya. Baik.
Sudah lama sejak lulus. Saya dan anak-anak lainnya. Sudah bertemu berapa kali. Xiao Qingli, kenapa baru kali ini kamu datang? Maaf, Bu Sang. Saya sebelumnya terlalu sibuk. Qingli, ada kesulitan apa? Bilang saja pada saya. Atau pada teman-teman sekelas. Sudah mengerti, ya. Bu Sang, saya sudah dewasa. Bisa mandiri sekarang. Bukankah itu CEO grup Qiaoyu? Sepertinya dia mendekati kita. Qingli, kamu kenal Pak Gu? Dia orang penting. Bagaimana mungkin saya kenal? Di luar dingin. Ayo kita masuk. Baik. Apa saya tidak boleh bertemu orang? Di luar sedang beredar kabar tentang pertunangan Anda dengan Nona Jianglu. Mungkin, Nona Shen sedang menghindari kecurigaan. Pak Zhang, kami berempat tinggal di area yang sama. Kami duluan ya. Baik, dadah. Pak Zhang, sudah larut. Aku antar kamu pulang ya. Qingli, ayo kita pergi bersama. Pak Zhang, rumahku dekat dari sini. Aku bisa pulang sendiri. Sekalian biar mabuknya hilang. Oke, kalau begitu aku antar Pak Zhang pulang dulu. Kalau sudah sampai, kabari kami ya. Dadah. Sampai jumpa. Jalan Tumai. Kalau rusak, kamu yang tanggung jawab. Gu Heng, tadi jelas-jelas ketemu aku di pintu. Kenapa pura-pura tidak kenal? Hubungan kita. Sponsor, wanita dewasa. Kalau mereka tahu, tidak baik. Pernah lihat sponsor? Seperti aku, yang setiap hari lihat ekspresimu. Tadi aku bersikap sangat baik, kan? Mereka tidak tahu. Kita berdua saling kenal. Iya, bagus. Waktu SMA dulu. Sepertinya pernah ketemu. Waktu itu masih kecil. Sudah tidak ingat. Sudah tidak ingat. Sudah tidak ingat. Sudah tidak ingat. Waktu itu kamu tidak lulus ujian. Biar aku bantu kamu. Tanda tangan orang tua. Aku sudah lupa. Ah, bukankah kamu adiknya si itu? Kenapa sembunyi di sini menangis diam-diam? Aku tidak menangis. Kalau begitu, adik kita yang kuat ini. Ada masalah apa? Aku. Aku tidak berhasil dalam ujian. Guru meminta tanda tangan orang tua. Cuma masalah kecil ini? Aku kira ada yang mengganggumu. Bukan. Ini bukan masalah kecil. Kalau begitu, begini saja. Kakak sudah lihat lembar ujianmu. Aku akan tanda tangan untukmu. Ini tidak baik, kan? Ada apa yang tidak baik? Kalau kamu takut guru bertanya. Lebih baik kamu anggap aku sebagai kakak kandungmu. Lagi pula, kakak kandungmu itu tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak bisa. Kakak ya kakak. Aku tidak bisa menganggapmu sebagai kakakku. Dasar tidak tahu berterima kasih.